Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat-sahabat sekalian, hati-hati berburuk sangka kepada guru. Karena kadangkala ada sikap-sikap, mungkin perbuatan-perbuatan, amal-amalan guru yang belum difahami oleh kita. Yang kalau tiba-tiba kita hukumi, kita vonis, kita nilai, maka seolah-olah guru itu salah. Seolah-olah guru itu jelek, buruk. Padahal ilmu kita yang belum nyampai. Ada satu kisah. Imam Syafi'i adalah ulama ternama yang diidolakan oleh banyak pemuda. Salah satu yang mengidolakan Imam Syafi'i adalah anaknya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi anaknya murid Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid Ahmad bin Hambal. Beliau punya anak. Namanya Muhammad bin Hambal. Suatu ketika Imam Syafi'i berkunjung ke rumahnya, yaitu rumah bapaknya Ahmad bin Hambal. Dan Muhammad bin Hambal ini gembira. Kenapa? Karena idolanya datang ke tempat tinggalnya, ke rumahnya, yaitu ke rumah bapaknya. Dan karena mengidolakan, maka setiap gerak-gerik Imam Syafi'i diperhatikan. Bicaranya, sikapnya, semuanya diperhatikan. Dan beliau pun tiba-tiba kecewa. Jauh panggang daripada api. Aku berprasangka Imam Syafi'i itu ideal, sempurna. Tiba-tiba ternyata jauh daripada yang diharapkan. Tidak sesuai dengan ekspektasi. Kenapa? Satu, ketika dijamu makan oleh ayahnya, Imam Syafi'i makannya bukan seperti makannya ulama. Beliau begitu sangat rakus, dalam tanda kutip. Beliau begitu sangat banyak mengambil, makan. Padahal yang anak itu tahu, seorang ulama itu makannya ala kadarnya. Tidak seperti orang bodoh yang segala dimakan. Imam Syafi'i ternyata makannya banyak, jauh daripada apa yang beliau pahami. Satu, kecewa karena ternyata Imam Syafi'i makannya rakus. Malam-malam ia pun begadang meneliti Imam Syafi'i itu seperti apa malam-malamnya. Apakah dihabiskan untuk ibadah? Oh, ternyata beliau kecewa pula. Imam Syafi'i semalaman ternyata begadang. Kan Rasul itu tidur di awal waktu dan bangun di awal waktu pula. Tapi Imam Syafi'i malah begadang. Jam 2 nggak tahajud. Jam 3 juga dilihat nggak tahajud. Jam 4 juga nggak tahajud. Terus aja begadang. 2, kecewa. Ternyata Imam Syafi'i tidak sesuai dengan amaliyah para ulama yang tidur lebih awal dan bangun pula lebih awal mengikuti sunnah Nabi. Dan yang lebih patah lagi, ketika azan subuh datang, Imam Syafi'i langsung saja ke masjid dan ikut berjamaah. Apa yang fatal? Imam Syafi'i tidak wudhu. Sedangkan syarat sah sholat itu harus wudhu. Beliau pun tak habis pikir, aneh ada ulama yang sampai tidak bisa mengikuti fikih bahwa sholat itu harus wudhu. Akhirnya beliau pun datang ke ayahnya, yaitu Ahmad bin Hambal. Wahai ayahku, kecewa aku dengan idolaku, yaitu Imam Syafi'i gurumu. Imam Ahmad bin Hambal dengan mata yang tajam menatap anak itu. Apa gerangan engkau bilang begitu? Lancang niat engkau ke guruku. Beliau orang soleh, beliau ulama. Emang kenapa? Iya ayahku, beliau makannya rakus.
Ayahku, beliau nggak tahajud, malah begadang semalaman. Bahkan sholat subuh tanpa wudhu. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal diambil tangan anaknya, dibawa langsung ke Imam Syafi'i. Minta maaf kamu, sudah bersuuzon ke guru kita. Akhirnya dibawa ke Imam Syafi'i. Imam, ini ada anak saya kurang ajar, ayo kamu minta maaf. Imam Syafi'i, tenang aja, jangan begitu. Kita kan harus tabayun. Ada apa nak gerangan? Wahai imam, maaf. Saya kecewa kepada imam. Kenapa nak? Imam kemarin, maaf ya, saya saksikan makannya rakus banget. Jauh daripada amaliyah para ulama yang sangat meminimalisir makan. Imam Syafi'i tersenyum. Dan ia pun menjawab, wahai anakku, aku sudah tua, sudah mulai rabun mataku, sudah mulai minima pendengaranku, sudah mulai ringkih tubuhku. Maka aku datang ke sini untuk berobat. Dan salah satu obat yang paling mujarab adalah makanan orang soleh. Ta'amus soleh wijaun. Makanan orang soleh itu adalah obat. Maka aku makan banyak, sejatinya sedang berobat. Terus, Imam, kenapa engkau tadi malam begadang dan tidak tahajud? Imam Syafi'i tersenyum, wahai anakku, sesudah sholat isya, ayahmu memberi 70 soal agama, dan aku semalaman mengarang kitab untuk menjawab 70 masalah agama itu. Dan menjelang azan subuh baru beres, alhamdulillah. Jadi aku begadang dan tidak tahajud karena untuk mengarang kitab. Kamu juga tahu tahajud itu hablum minallah, hanya ibadah kepada Allah saja. Tapi kalau mengarang kitab, ya hablum minallah, ya hablum minannas, karena Allah juga bermanfaat kepada manusia. Maka aku pilih yang hablum minallah dan hablum minannas daripada yang hanya hablum minallah saja. Insya Allah saya tiap hari tahajud. Tapi untuk malam tadi aku memilih yang hablum minallah dan hablum minannas, karena dikejar deadline untuk menjawab persoalan 70 agama ba'da subuh ini. Tapi Imam, engkau sholat subuh tanpa wudhu, itu nggak bisa ditolerir, tak habis pikir saya. Imam Syafi'i tersenyum, wahai anakku, sesudah sholat isya aku mengarang kitab. Tidak batal, tidak kentut, tidak bersentuhan dengan perempuan. Pun aku tidak ke air, tidak buang air. Maka aku sholat subuh dengan wudhu sholat isya. Dan akhirnya menangislah anak Ahmad bin Hanbal. Dia pun menghambur memeluk Imam Syafi'i. Maafkan aku guru, atas suuzon aku, atas kebodohan aku, atas buruk sangka aku. Pelajaran besar dari kisah ini, jangan berburuk sangka kepada guru, karena kadangkala ilmu kita yang belum nyampai. Berhusnuzonlah dan bertabayunlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.